Pernahkah kamu merasa tubuhmu tidak lagi sekuat dulu? Gerakan yang dulunya mudah kini terasa berat, dan kaki sering terasa lemah saat beraktivitas. Fenomena ini dialami banyak orang seiring bertambahnya usia, dan mungkin kamu juga merasakannya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar apakah kamu sudah mulai merasakan penurunan kekuatan otot, dan apa aktivitas sehari-hari yang mulai terasa lebih berat dilakukan? Penurunan kekuatan otot adalah proses alami dalam penuaan, tetapi bukan berarti kita harus pasrah. Penelitian dalam Journal of Aging menunjukkan bahwa sekitar 30% orang berusia di atas 70 tahun kehilangan massa otot secara signifikan setiap tahunnya. Proses ini dikenal dengan nama sarkopenia, yaitu kondisi ketika tubuh mulai mengalami penurunan kemampuan memproduksi protein yang diperlukan untuk regenerasi otot. Tanpa stimulasi yang tepat, otot akan mengalami atrofi dan kehilangan fungsinya. Namun, kabar baiknya adalah kondisi ini dapat diperbaiki dan bahkan dibalikan dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, bahkan di usia lanjut. Mari kita simak kisah Pak Jose, seorang pria berusia 70 tahun yang berhasil memulihkan kekuatan ototnya dengan 6 kebiasaan transformatif. Pak Jose dulunya adalah seorang yang aktif dan penuh energi. Namun seiring bertambahnya usia, ia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya, perubahan tersebut sangat halus. Ia merasa gerakannya lebih lambat dan lebih cepat lelah ketika naik tangga atau mengangkat barang. Seiring waktu, ia menyadari bahwa ini bukan hanya kelelahan biasa. Tangannya mulai gemetar dan kakinya goyah saat berdiri. Berat yang sebelumnya terasa ringan kini menjadi rintangan besar baginya. Kejadian ini terulang beberapa hari kemudian ketika ia mencoba bangun dari kursi dan menyadari bahwa otot-ototnya tidak merespon seperti sebelumnya. Saat itulah anaknya yang khawatir membawanya ke dokter spesialis. Setelah pemeriksaan dan uji kekuatan, sang spesialis memberikan peringatan, "Pak Jose, kehilangan massa otot di usia lanjut itu biasa, tetapi bukan tak terhindarkan. Jika kita tidak mengambil langkah sekarang, mobilitas Anda bisa lebih terganggu." Kabar baiknya adalah kita bisa membalikan situasi ini dengan stimulasi yang tepat. Kata-kata ini bergaung di benak Pak Jose. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa kehilangan kemandiriannya hanya karena bertambahnya usia. Ia bertekad untuk memulihkan kekuatannya, dan inilah 6 kebiasaan yang memulai transformasinya. 1. Mandi kontras, kejutkan otot-ototmu. Bertekad untuk memulihkan kekuatannya, Pak Jose mengikuti saran dari fisioterapisnya. Sebelum memaksa otot-otot Anda, mari kita bangunkan mereka dengan cara yang benar. Mandi kontras bisa membantu merangsang sirkulasi, mengurangi peradangan, dan mempersiapkan tubuh untuk bereaksi. Penasaran? Pak Jose memutuskan untuk mencobanya. Metode ini sederhana, bergantian antara air panas dan dingin pada kaki dan lengan selama beberapa menit di pagi hari. Air panas akan melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke otot, sementara air dingin akan menyempitkan pembuluh darah, mengurangi peradangan dan rasa sakit pada otot. Pada hari-hari pertama, kejutan suhu menyebabkan sedikit ketidaknyamanan, tetapi dengan cepat Pak Jose merasakan sesuatu yang berbeda. Otot-ototnya lebih aktif, lebih lentur, dan siap bergerak. Kelelahan saat bangun dari tempat tidur perlahan berkurang. Penelitian dari Journal of Physiotherapy menunjukkan bahwa mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi hingga 35%, mempercepat pemulihan otot terutama pada lansia. Dengan kebiasaan ini, Pak Jose mulai merasakan perubahan yang nyata. Tubuhnya tidak lagi kaku, dan kakinya mulai mendukung langkahnya dengan lebih baik. 2. Tonik penguatan. Resep kuno yang terbukti ilmiah. Setelah merasakan efek pertama dari mandi kontras, Pak Jose berbincang dengan temannya yang sudah lanjut usia namun masih bugar. "Saya mendengar tentang minuman kuno yang digunakan untuk mengembalikan vitalitas dan memperkuat tubuh. Kakek saya meminum ini setiap hari dan bekerja di ladang sampai usia 90 tahun tanpa pernah kehilangan kekuatan," kata temannya. Penasaran? Pak Jose memutuskan untuk mencobanya. Resepnya sederhana, tetapi bahan-bahannya memiliki kekuatan pemulihan yang sudah terbukti secara ilmiah. Untuk membuatnya, ia memanaskan secangkir susu gandum tanpa gula sampai hangat, tidak mendidih. Lalu menambahkan sendok makan kacang tanah yang dihancurkan, sumber protein dan lemak baik yang sangat penting untuk regenerasi otot. Kemudian menambahkan sendok teh kakao murni yang kaya akan antioksidan. Ia juga menambahkan bubuk jahe yang merupakan antiinflamasi alami dan kunyit yang berperan dalam regenerasi otot dan mengatasi peradangan. Akhirnya, ia menambahkan madu murni yang merupakan sumber energi alami dan mineral yang penting untuk ketahanan otot.
Pak Jose mengonsumsi minuman ini setiap pagi, masih dalam keadaan hangat, untuk memastikan penyerapan nutrisi yang optimal. Dalam beberapa minggu, kebiasaan ini mulai menunjukkan efeknya. Meskipun terkadang ia masih bangun dengan otot-otot yang lelah, secara keseluruhan tubuhnya pulih lebih cepat. 3. Pola tidur berkualitas, rahasia regenerasi otot. Dalam konsultasi medis berikutnya, Pak Jose mengetahui fakta penting. Regenerasi otot terutama terjadi saat kita tidur. Selama tidur nyenyak, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan yang sangat penting untuk regenerasi sel otot. Penelitian dari Journal of Sleep Medicine menunjukkan bahwa lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki massa otot 10 hingga 15% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidur 7-8 jam. Kualitas tidur sama pentingnya dengan kuantitas. Karena fase tidur dalam adalah saat perbaikan jaringan otot terjadi. Mengetahui hal ini, Pak Jose mulai mengubah pola tidurnya. Ia mengembangkan rutinitas malam yang konsisten, pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Sebelum tidur, ia mematikan semua perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelumnya untuk mengurangi paparan cahaya biru yang mengganggu produksi melatonin. Ia juga mulai minum teh chamomile dan daun sereh yang menenangkan. Selain itu, ia mengadopsi ritual pernapasan dalam, menarik napas dan menghembuskannya secara perlahan untuk mengurangi stres dan mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Dalam beberapa hari, perbedaannya sangat terasa. Ia bangun dengan tubuh yang lebih segar dan bertenaga, dan kekuatannya yang sebelumnya terbatas kembali merespon lebih cepat. 4. Latihan isometrik. Mengaktifkan otot kembali. Dengan mandi kontras, minuman pemulihan, dan tidur nyenyak, Pak Jose sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia tahu bahwa untuk benar-benar menguatkan ototnya, ia membutuhkan rangsangan fisik yang tepat. Saat berbicara dengan fisioterapisnya, ia menemukan latihan sederhana tetapi sangat efektif untuk lansia yang kehilangan kekuatan otot. Latihan ini menjadi pilar terakhir dalam pemulihan Pak Jose dan mempercepat transformasinya. Sebelum memulai latihan yang lebih berat, Pak Jose mengetahui bahwa otot-ototnya perlu terlebih dahulu belajar kembali untuk mempertahankan kekuatan. Rahasianya ada pada latihan isometrik. Mempertahankan posisi kontraksi otot selama beberapa detik. Ini mengaktifkan serat otot dalam dan membantu mencegah atrofi. Mengikuti saran fisioterapisnya, gerakan pertama yang dipelajari adalah wall sit, duduk di dinding. Ia menyandarkan punggung ke dinding, perlahan turun hingga posisi setengah duduk, dan mempertahankan posisi selama 15 hingga 30 detik. Pada hari-hari pertama, ini menimbulkan sedikit ketidaknyamanan, tetapi secara bertahap menjadi lebih mudah. Gerakan isometrik kedua adalah planking, menopang tubuh dengan lengan dan jari kaki, mempertahankan tubuh tetap lurus selama 20 detik. Ini membantu memperkuat otot inti yang sangat penting untuk postur dan keseimbangan. Fisioterapis juga menyarankan latihan genggaman untuk tangan, meremas handuk yang digulung atau bola karet lunak. Ini membantu mengaktifkan kekuatan tangan dan meningkatkan kontrol motorik halus. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Physical Activity menunjukkan bahwa latihan isometrik dapat meningkatkan kekuatan otot pada lansia hingga 25% dalam waktu 8 minggu tanpa risiko cedera yang tinggi. Dengan konsistensi, Pak Jose merasakan perbedaan nyata. Ototnya mulai merespon dengan lebih baik, dan aktivitas seperti berdiri dari kursi atau menaiki tangga menjadi jauh lebih mudah. Ia juga merasakan keseimbangannya yang membaik, mengurangi risiko jatuh yang sering terjadi pada lansia. 5. Pola makan strategis, bahan bakar untuk otot. Meskipun sudah ada kemajuan, Pak Jose tahu bahwa ototnya masih membutuhkan dorongan tambahan untuk menguat dengan cara yang berkelanjutan. Dalam kunjungan baru ke dokternya, ia mendengar nasihat penting. Untuk membangun kembali otot, tubuh Anda membutuhkan blok bangunan yang tepat. Protein dan nutrisi yang tepat adalah kunci untuk pemulihan otot lansia. Dokter menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kehilangan kemampuannya untuk mensintesis protein dengan efisiensi yang sama, sehingga mengonsumsi makanan kaya asam amino esensial menjadi sangat penting. Namun, bukan hanya protein yang penting. Diperlukan keseimbangan yang tepat antara lemak baik, vitamin, dan mineral untuk memastikan bahwa nutrisi diserap dengan efektif dan mempercepat regenerasi otot. Dengan demikian, Pak Jose mulai memasukkan makanan strategis ke dalam dietnya, seperti telur, sumber protein lengkap dan leusin, asam amino esensial untuk pertumbuhan otot. Ikan seperti sarden dan salmon yang kaya akan omega 3, membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan pemulihan.
Kacang-kacangan dan lentil menjadi sumber protein nabati dan zat besi yang penting untuk transportasi oksigen ke otot, serta alpukat dan minyak zaitun yang memberikan lemak sehat, membantu penyerapan vitamin dan melindungi sel-sel otot. Selain itu, ia juga memasukkan pisang dan ubi jalar, sumber energi alami yang penting untuk mendukung otot sepanjang hari. Lansia yang mengonsumsi jumlah protein dan antioksidan yang cukup mampu mempertahankan massa otot lebih baik. Studi dari Journal of Nutrition, Health and Aging menunjukkan bahwa konsumsi protein 1,2 gram per kilogram berat badan dapat meningkatkan sintesis protein otot hingga 35% pada lansia, memberikan energi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari. Dengan pola makan yang lebih kaya nutrisi ini, Pak Jose merasakan peningkatan besar dalam energi dan kekuatannya. Otot-ototnya merespons lebih baik terhadap latihan, kelemahan semakin menghilang, dan semangatnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari meningkat pesat. Ia semakin dekat dengan transformasi total. Tetapi masih ada satu kebiasaan terakhir yang dapat memastikan konsolidasi pemulihan dan pemeliharaan kekuatan ototnya di tahun-tahun mendatang. 6. Rutinitas peregangan. Mencegah kehilangan otot. Sejauh ini, Pak Jose telah mengadopsi kebiasaan yang merevolusi kekuatan dan kebugarannya, tetapi ia menyadari ada satu faktor penting yang harus ia masukkan untuk menjaga ototnya tetap aktif dan mencegah kehilangan lebih lanjut: fleksibilitas. Saat berbicara dengan fisioterapisnya, ia memahami pentingnya memasukkan peregangan dalam rutinitas sehari-harinya. Otot yang kuat juga harus fleksibel, jelas fisioterapisnya. Peregangan tidak hanya mencegah rasa sakit dan cedera, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan memperpanjang mobilitas tubuh. Ia menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, otot cenderung memendek dan kehilangan elastisitasnya, yang dapat mengurangi kekuatan dan meningkatkan risiko jatuh. Studi dari Journal of Geriatric Physical Therapy menunjukkan bahwa lansia yang melakukan peregangan setiap hari memiliki kemungkinan 40% lebih rendah untuk mengalami cedera otot dan jatuh, karena mereka mendapatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kontrol tubuh yang lebih baik. Dengan demikian, Pak Jose mulai memasukkan rutinitas peregangan yang sederhana namun sangat efektif setiap hari, pagi dan malam. Ia melakukan latihan seperti peregangan kaki, menarik satu kaki pada satu waktu selama 30 detik, yang membantu meningkatkan mobilitas dan mencegah kram. Rotasi bahu, menggerakkan lengan dalam lingkaran perlahan, untuk mengaktifkan otot lengan dan punggung. Peregangan tulang belakang, membungkuk ke depan hingga menyentuh lutut, merilekskan punggung bawah dan memperbaiki postur. Dan peregangan leher, gerakan lembut ke samping dan ke depan, meredakan ketegangan dan meningkatkan aliran darah ke otak. Pada hari-hari pertama, ia merasakan kekakuan, tetapi segera ia menyadari bahwa gerakannya menjadi lebih ringan dan lebih lancar. Dengan semua perubahan ini, tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari di tahun-tahun mendatang. Di usia 73 tahun, Pak Jose bahkan tidak terlihat seperti seorang lansia. Tidak ada kata terlambat untuk memulihkan kekuatan dan vitalitas. Perjalanannya berubah menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka. Tantangan dapat diatasi dan dibangun di atas kebiasaan-kebiasaan sederhana namun terbukti ilmiah. Dengan 6 perubahan hebat, mulai dari mandi kontras hingga makanan strategis dan penguatan otot, ia tidak hanya memulihkan kekuatannya, tetapi juga memperoleh lebih banyak energi, mobilitas, dan kualitas hidup. Ilmu pengetahuan telah membuktikan tubuh manusia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Dengan rangsangan yang tepat, kita bisa memulihkan otot, memperkuat tulang, dan mempertahankan kemandirian, bahkan di usia lanjut. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, mengikuti langkah-langkah Pak Jose bisa menjadi awal menuju masa depan yang lebih sehat dan penuh vitalitas. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Kami telah sampai di akhir cerita inspiratif tentang kesehatan dan kekuatan otot ini. Jika kamu merasa terinspirasi oleh apa yang kamu pelajari dari Pak Jose, jangan lupa klik like dan bagikan video ini ke teman atau keluargamu yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kebiasaan mana yang paling menarik menurutmu? Nilai video ini dari 0 hingga 10. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya. Ingat, usia hanyalah angka dan tubuhmu memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dan menjadi kuat kembali. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Kesehatan adalah investasi terbaikmu, dan kami akan selalu hadir untuk membantumu mencapainya.